Ini kelihatannya juga ada beberapa kendala, Pak. Oke. Faktor nomor satu adalah kendala finansial. Kalau kita lihat misalnya di saudara kita mungkin di AJ mungkin ada 500 ribuan, kemudian di AUI ada sekitar mungkin 60 ribuan, di kami ada total gabungan ya Pak, umum dan jiwa itu sekitar 150 ribuan. Kurang lebih kita hitung gampang 1 juta orang Pak. Itu harus disertifikasi di masing-masing, mau di ASI, mau di AJI maupun di AUI. Ini pertama dengan 1 juta orang, maka berapa biaya ekonomi yang harus keluar? Karena untuk sertifikasi itu tidak mudah dan tidak murah, Pak. Tidak mudah. Sahabat TV Asuransi, bertemu lagi dengan saya, Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi dalam acara podcast TV Asuransi. Kali ini kita akan berbincang seputar LSP perasuransian, karena untuk pengembangan SDM asuransi itu ada sertifikasi dan yang berhak untuk mengeluarkan sertifikasi ujiannya adalah LSP perasuransian. Nah, bersama saya di studio sudah hadir Pak Erwin Nukman. Assalamualaikum Pak Erwin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Erwin Nukman ini adalah Direktur LSP Perasuransian Syariah, punyanya AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Nah, dengan beliau kita akan berbincang-bincang seputar bagaimana pengembangan, khususnya pengembangan SDM asuransi syariah. Pak Erwin, kalau kita bicara LSP Perasuransian Syariah ya, itu sudah berapa tahun Pak beroperasi Pak? Kalau secara entitas, karena kami sejak awal berdiri itu langsung perseroan terbatas ya Pak, itu didirikan di tahun 2018. Artinya sebenarnya sudah 6 tahun berdiri. Dengan kepemilikan saham di awal pendirian itu ada 70% milik Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, dan 30% adalah milik Islamic Insurance Society. Jadi kalau istilah yang digunakan OJK saat ini adalah Asosiasi Pelaku Usaha dan Asosiasi profesi. Jadi kami sedikit banyak sudah sudah cukup sesuai dengan atau inline dengan apa yang akan diatur oleh OJK ke depannya. Yang sekarang lagi dipersiapkan. Yang sekarang lagi dipersiapkan POJK revisi pengganti untuk tata atau penata laksanaan LSP ya Pak. Jadi udah komplek ya sebelum POJK-nya keluar. Kira-kira begitu Pak, kira-kira begitu Pak. Nah, sebenarnya ada beberapa pertimbangan waktu itu ketika di tahun sebenarnya 2016 itu kami sudah mulai melakukan penyusunan untuk pendirian LSP. Kami mendapatkan masukan, kemudian pertimbangan, karena bentuk harus entitas terpisah, maka waktu itu yang tersedia itu adalah pilihannya itu adalah bentuk yayasan atau bentuk perseroan. Nah, jadi dengan berbagai pertimbangan yang diambil, kami memilih untuk melakukan katakanlah aksi korporasi waktu itu. Walaupun bukan aksi korporasi, tapi asosiasi tetap persetujuan rapat anggota, kita setuju pembentukan badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Seperti itu sih Pak. Nah, sudah berjalan 6 tahun ya kira-kira kurang lebih. Yang apa sertifikasi dikeluarkan untuk profesi apa aja nih Pak? Baik, kalau dibilang sertifikasi, kan tentu kita harus mengacu kepada SKKNI dan KKNI yang berlaku ya Pak. Nah, dari awal kami berdiri itu sebenarnya kami sudah mengarah untuk sertifikasi tenaga pemasar agen asuransi syariah, baik yang umum maupun yang jiwa. Namun pada saat itu belum ada SKKNI maupun KKNI yang mengatur khusus tentang tenaga pemasar. Dan juga di lapangan, artinya kita tidak bisa pungkiri saudara-saudara tua kami ya Pak di AJI dan AUI itu belum menerapkan sertifikasi, masih bentuknya lisensi. Ya, Pak. Nah, jadi kami, kami agak sedikit banting setir. Kami masuk ke ranah keahlian, di mana juga merupakan wajib, mulai dari POJK 67, 69 juga diatur bahwa tenaga ahli asuransi syariah juga wajib ada. Nah, kami masuk ke sana. Dari sana kami menyusun MUK dan seterusnya, dan kalau sampai saat ini total sertifikasi mulai dari level 5, 6 dan 7 kurang lebih sekitar 250 sertifikat yang sudah kami keluarkan Pak. Sepanjang efektif berarti kurang lebih 5 tahun lah Pak. 5 tahun karena kami mendapatkan izin dari BNSP itu tahun 2019. Jadi 5 tahun itu ya kurang lebih 250, asumsi kurang lebih setahun itu kurang lebih 50-60 lah Pak, kurang lebih seperti itu sih Pak. Nah, kalau untuk agen masih lisensi, itu yang mengeluarkan juga LSP? Bukan Pak, bukan. Asosiasi?
Kalau sesuai dengan aturannya nanti, atau misalnya katakanlah gini, bicara tentang lisensi itu kan adalah kuasa dari asosiasi ya Pak, dalam hal ini karena agen itu sesuai dengan peraturan perundangan, mau di Undang-Undang 40, di Undang-Undang PPSK, maupun di semua peraturan OJK turunannya, agen itu adalah orang yang terikat perjanjian kerja di perusahaan asuransi, baik konvensional maupun syariah ya Pak. Nah, artinya karena kami di asosiasi baik ASI, AJ, AUI ini kan anggota kami adalah perusahaan-perusahaan ya Pak. Nah, dan artinya kami mengatur perusahaan dan perusahaan mendaftarkan agen-agennya ke asosiasi, dan ini sudah diatur juga di di POJK ya Pak, bahwa yang melaporkan tenaga pemasar adalah asosiasi seperti itu. Dan kami juga dalam proses untuk ini bicara asosiasi ya Pak, artinya asosiasi yang melakukan atau melakukan pemberian lisensi. Jadi kalau kita mau nanti samakan ya Pak, baik di keahlian ataupun manajemen risiko ataupun yang lain, lisensi ini semacam ya Pak, seakan-akan ya misalkan ya Pak, misalkan seorang dokter itu mungkin dia belajar mendapatkan izin dulu, lisensi dulu Pak, lisensi dulu. Tetapi untuk bisa menjadi dokter dokter ini berarti kan dia harus punya sarjana kedokteran dulu Pak, sarjana kedokteran S.Cert. Ketika dia tidak berprofesi sebagai dokter, mungkin ya Pak, mungkin dia kerja di asuransi, mungkin kerja dimanapun gitu ya, dan dia belum koas ataupun belum lulus sertifikasinya, maka dia tidak bisa dianggap sebagai dokter sepenuhnya. Dokter sepenuhnya. Nah, di sertifikasi juga seperti itu Pak. Nanti ada gelar profesi atau lisensi, di atasnya lagi ada sertifikasi. Nah, sertifikasi inilah yang khusus hanya boleh dilakukan oleh LSP yang mendapatkan izin dari BNSP. Izinnya dari BNSP. Izin dari BNSP Pak. Nah, ada tambahan berikutnya bahwa siapapun yang ada di jasa keuangan itu di bawah pengaturan OJK, maka juga harus terdaftar di OJK, LSP-nya, LSP terdaftar di OJK. Nanti akan ada tanda daftar LSP lah, apapun namanya nanti itu seperti itu, sehingga dia mungkin izin usahanya dari BNSP terdaftarnya di OJK. Kalau dia memang akan melakukan sertifikasi kepada orang-orang yang ada di bawah pengawasan OJK gitu Pak. Ya, dan LSP Perasuransi Syariah ini salah satu yang sudah terdaftar di OJK. Alhamdulillah kami sejak tahun lalu 2023 atau mungkin tepatnya bulan September ya Pak, di antara waktu itu masih 7 Pak, 7 waktu itu masih 7 ya, kalau nggak salah 7 ya. Kami satu-satunya dari perasuransian. Berikutnya ada dari, mungkin kita tahu ada beberapa tambahan lagi ya Pak. Nah, itu masuk lagi. Nah, memang ada beberapa LSP di industri perasuransian yang sebenarnya sudah berdiri sejak lama, namun kelihatannya belum melakukan pengurusan atau mungkin apapun ya alasan masing-masing, tapi belum terdaftar di OJK Pak. Jadinya kami yang sejak awal langsung kami ikut daftar dan sebagainya, dan akhirnya kami salah satunya ketika pertama kali dideklarasi oleh OJK, kami masuk dalam list tersebut Pak. Tadi Bapak mengatakan kan ada lisensi, ada profesi, ada sertifikasi. Ya, Pak. Nah, berarti untuk di level tertentu yang dipersyaratkan di aturan bahwa harus tersertifikasi, meskipun dia punya gelar profesi, misalnya kalau kita kenal dulu A2IK, A3IK, A2IJ, A3IJ, termasuk FIS yang untuk syariah, betul, itu Pak, mereka harus tetap punya sertifikasi. Betul Pak. Jadi kalau kita baca di peraturan perundangannya, utama di PJOK keturunan yang ada itu memang adalah sertifikasi level tertinggi. Kalau misalnya kita mencontoh tenaga ahli ya Pak, kita mencontoh satu lah. Tenaga ahli di perasuransian itu adalah orang yang mempunyai sertifikasi level tertinggi. Tidak disebutkan gelar profesi apapun Pak. Memang pada prakteknya ini karena gelar profesi ini dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang ada di industri yang rumpun yang sama, itu beberapa mungkin bikin perjanjian bahwa misalkan sampai contoh mungkin ya di kami ya Pak, di IIS tadi itu sementara ini memang yang punya gelar katakanlah associate itu diujikan, tidak langsung otomatis ya Pak, tetap diujikan, bisa disetarakan dengan level 6 misalkan. Yang velo itu level 7 yang tertinggi. Itu tidak otomatis ya Pak, tidak otomatis, tetap ada proses ujiannya. Tetap ada proses Pak, karena uji sertifikasi tetap wajib harus ada Pak, karena memang harus memenuhi
aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh BNSP. Ya seperti itu sih Pak. Jadi, tetapi ada alternatif mungkin ya Pak. Ini masih wacana sama-sama di industri juga. Tidak serta-merta semua orang yang memegang gelar profesi tersebut. Karena nanti misalkan gini, kita tidak bisa pungkiri industri kita ini kan juga tidak bisa tertutup hanya di lingkup kita sendiri. Karena orang yang bisa memenuhi tadi Pak, mau gelar associate, gelar fellow, itu kan butuh sekitar 5 sampai 10 tahun lah untuk bisa mendapatkan gelar tersebut ya Pak, kurang lebih. Tadi Bapak sebut misalnya ada gelar-gelar profesi yang lain juga sama. Sementara kita tidak bisa pungkiri di level direksi itu kan juga ada orang-orang dari non-industri asuransi yang katakanlah memberikan warna baru yang bisa menambah khazanah di industri kita ya Pak. Ya kita sebutlah paling dekat mungkin perbankan, pembiayaan. Itu kan juga tidak mungkin mereka itu bisa dalam waktu singkat, ya sepintar apapun, secanggih apapun, tidak mungkinlah dia bisa mengejar dari level paling rendah sampai ke atas untuk memenuhi gelar profesi tersebut. Ibaratnya kayak tadi Pak, dokter Pak, 5 tahun kan misalnya gitu, atau nggak bisa lah, dokter mungkin 6 tahun, 7 tahun. Artinya tidak mungkin mengejar itu. Maka kita bisa menggunakan istilahnya portofolio Pak. Bisa saja menggunakan portofolio. Yang bersangkutan punya portofolio yang baik di industri sebelumnya, bisa dibuktikan dengan katakanlah jejak rekamnya dan segala macam, tidak ada cacat, atau apalagi di OJK gampang kebaca, seliknya bagus dan sebagainya, itu bisa saja ya Pak, bisa saja beliau diikut sertakan ke dalam lembaga pelatihan yang LPK, lembaga pelatihan kerja, yang untuk nanti diuji sertifikasinya di LSP kembali Pak. Jadi LSP ini hanya melakukan ujian sertifikasi, tidak hanya boleh melakukan pendidikan atau pelatihan? Iya Pak. Karena kalau di aturan BNSP-nya yang bisa mengadakan atau memberikan apapun namanya ya Pak, mau bilang persiapan, pengkayaan atau apapun namanya, itu adalah LPK yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker Trans Pak, Kemenaker Trans ya Pak. Nah Pak Erwin, kalau kita bicara sertifikasi, tadi Bapak menyebutkan ada level, misalnya level 6, level 7, ini artinya untuk profesi di industri, misalnya seorang underwriter, seorang akuntan di situ, mereka nanti untuk level-level tertentu harus memiliki sertifikasi level tertentu juga. Ya, betul Pak. Kalau kita baca di KKNI-nya yang sudah disahkan OJK, atau di yang lebih tinggi, yang lebih besarnya lagi di KKNI-nya, di SKKNI yang sudah disahkan oleh KKNI di OJK, itu ada Pak. Ada 59 unit kerja. Terbagi Pak, pialang ada sendiri, penilai kerugian ada sendiri, agen ada sendiri, underwriter ada sendiri, kemudian kepatuhan ada sendiri, aktuaris juga ada sendiri. Jadi banyak Pak, termasuk semua terbagi-bagi. Intinya adalah bahwa yang tadi Bapak sampaikan, kalau memang seseorang ingin duduk di satu posisi tertentu, maka sesuai dengan KKNI tadi dan SKKNI-nya, maka dia harus memenuhi kompetensi tersebut Pak. Gitu. Nah makanya tadi saya sampaikan juga, kalau seandainya kan ini kan namanya industri ini kan generalis pakai namanya Pak. Nggak mungkin dia misalnya underwriter 10 tahun. Betul. Kalau misalnya katakanlah untuk syarat tertentu dia harus punya pengalaman underwriter 10 tahun. Jadi tidak mungkin dia serta-merta dari seorang pemasaran langsung jadi underwriter. Ya kan tidak, itu berarti menutup karir orang juga, padahal tidak mungkin terjadi. Kita tidak bisa pungkiri talent kita ini sangat terbatas ya Pak. Scarcity of talent di industri kita ini kan sangat tinggi lah. Artinya susah sekali kita untuk mencari, akhirnya orang ibaratnya palu gada ya Pak. Artinya harus mengisi lah. Nah, kayak yang seperti ini harus ada jalur tadi Pak, portofolio itu Pak, portofolio. Kalau benar-benar serta-merta orang ini harus, misalnya gini lah, kita bicara teknik, dia itu underwriter, maka dia harus dari sarjana teknik. Iya nggak juga Pak, gitu. Karena ada satu institut di Bogor kan Pak, yang jurusannya apa, semua kerja di bank dan di asuransi gitu. Jadi bercanda-bercanda kan, jadi kayaknya institut itu bukan ini ya, bukan pertanian ya Pak, nggak ada bercandaan gitu ya. Nah kembali, artinya itu portofolio ini perlu jadi pertimbangan yang layak menjadi pertimbangan ya Pak, karena tidak bisa serta-merta orang ganti profesi lah, atau misalnya, atau kembali dari misalkan kebanyakan misalnya orang dari industri asuransi, mungkin di masa pensiun atau menjelang pensiun, atau katakanlah beralih karir menjadi pialang. Dia mendirikan perusahaan apapun itu alasan, tapi artinya kan selama yang bersangkutan berkompeten kan boleh saja gitu loh Pak. Tapi kalau misalnya nanti dibatasi benar-benar harus begini-begini, ya selesai semua Pak. Betul. Di satu sisi juga sama seperti tenaga pemasar. Tenaga pemasar ini, kenapa kami di asosiasi saat ini kami masih berkomunikasi cukup intensif ya Pak dengan dua asosiasi lain di industri. Kalau semua tenaga pemasar dalam ini agen wajib disertifikasi,
Ini kelihatannya juga ada beberapa kendala, Pak. Oke. Faktor nomor satu adalah kendala finansial. Kalau kita lihat misalnya di saudara kita mungkin di AJ mungkin ada 500 ribuan, kemudian di AUI ada sekitar mungkin 60 ribuan, di kami ada total gabungan ya Pak, umum dan jiwa itu sekitar 150 ribuan. Kurang lebih kita hitung gampang 1 juta orang Pak. Itu harus disertifikasi di masing-masing, mau di ASI, mau di AJI maupun di AUI. Ini pertama dengan 1 juta orang, maka berapa biaya ekonomi yang harus keluar? Karena untuk sertifikasi itu tidak mudah dan tidak murah, Pak. Pertama tidak mudah dulu, tidak murah. Kalau kita hitung-hitungan semisal ya Pak, semisal biaya sertifikasi untuk mendapatkan logo Garuda itu 1 juta, berarti sudah 1 triliun Pak. Uang berputar di industri hanya untuk sertifikasi saja. Dan kelihatannya ini kan, wah ini kan ya sayang sekali ya, bukan sayang sih, tapi biaya terlalu tinggi loh Pak. Nanti mungkin dibalik, kenapa nggak lebih murah? Kembali lagi nggak bisa. Karena sertifikasi itu bukan hal yang mudah, karena saat ini memang masih pengaturannya masih one on one ya Pak. Walaupun saat ini PJJ, walaupun PJJ sudah diperkenankan, tapi tetap one on one. Artinya untuk sesi paling cepat 1 jam atau 2 jam, tetap orang harus effort. Asesor ini juga harus ada effort ya Pak. Artinya dia harus meluangkan waktu kurang lebih mungkin untuk ini dengan persiapan dan segala macam mungkin 3 jam di satu sesi. Belum lagi persiapan untuk membaca portofolio ataupun data diri dari masing-masing. Artinya kurang lebih waktu yang terpakai adalah untuk membayar keringat ataupun pikiran yang ada di asesor itu ya sebagian besar habis dari biaya tersebut tadi Pak. Dan harus layak kan? Iya betul Pak, nggak bisa sembarangan juga jadi asesor, karena asesor itu harus ikut Askom dulu. Jadi panjang urusan, jadi panjang lagi Pak, jadi tidak bisa serta-merta seseorang tuh saya mau jadi Askom mau jadi, misalnya PEDI datang. Tiba-tiba pengen, saya Pak mau daftar jadi asesor gitu kan? Nggak juga, kan harus pelatihan dulu full, 5 hari berturut-turut, membuat katakanlah proyek ya Pak, membuatan modul-modul dan segala macam, jadi udah siap untuk menguji gitu. Dan itu tidak mudah gitu, artinya tidak serta-merta itu just membalikan tangan gitu ya Pak, tidak semudah itu loh. Jadi artinya ada proses yang ada proses. Karena kita jaga kualitas ya Pak, jaga kualitas pastinya seperti itu. Nah, kembali ke tadi, dari kurang lebih 1 juta orang agen tersebut, kalau seandainya harus tersertifikasi, ini kami masih mengusulkan jangan sepenuhnya dulu, karena kita pertama gini pertimbangannya, kalau sertifikasi itu kan ada 3 unsur ya Pak, kompeten itu kan ada 3 unsur yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan. Yang kedua adalah skill, artinya keilmuannya gitu ya Pak. Kemudian yang ketiga adalah attitude, ya, perilaku ataupun kalau kita mungkin etika dan segala macam. Nah, seseorang itu bisa dianggap kompeten, mungkin Pak Edi misalnya gitu, Bapak dianggap kompeten sebagai wartawan, kenapa? Bapak punya jejak rekam yang panjang, ya. Bapak punya pendidikan yang memadai, misalnya mungkin level SMA, SMP, SMA ataupun kuliah dan sebagainya, dan Bapak sudah katakanlah jejak rekam Bapak tidak ada cacatnya misalnya gitu. Nah, itu bisa dianggap kompeten. Seseorang bisa dianggap kompeten di industri asuransi, misalnya mungkin dia punya pendidikannya ya, entah itu dia latar belakangnya memang asuransi atau memang bukan, tapi dia sudah memenuhi katakanlah mungkin diploma atau sarjana. Nah, kemudian dia sudah punya pengalaman yang cukup di industri, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu sudah punya. Yang ketiga adalah jejak rekam ya Pak. Nah, bagaimana kita bisa menganggap seseorang yang baru mau masuk ke industri kita, mungkin dia cuma SMA atau mungkin kuliah pun, tapi tidak pernah dengar atau pernah mengerti sama sekali tentang asuransi, lalu menjadi agen, lalu kita anggap dia itu kompeten. Kan namanya kompeten berarti dia harus punya portofolio dulu. Seseorang bisa jadi dia mungkin cuma SMP, SMA atau SD mungkin Pak, tapi dia mahir memasarkan, meyakinkan orang atau melakukan literasi yang baik kepada orang-orang tentang pentingnya asuransi, lalu orang katakanlah berpartisipasi di asuransi karena beliau, bahkan dia jadi agen yang baik misalnya. Nah, ini kan tanpa yang tadi dia, makanya harusnya dia kompeten. Ya, seperti itu kan Pak. Nah, ini kan, tapi di sisi lain orang yang baru masuk belum punya ketahuan apa-apa, belum tentu berhasil ibaratnya closing sama sekali. Tapi sementara kita sudah harus memberikan yang bersangkutan kompeten. Nah, ini yang akan menjadi dilema ya Pak. Seperti itu. Kan idealnya juga sebenarnya kita kembalilah ketika Bapak misalnya
kalau kita bicara yang benar ya Pak, ketika Bapak mau lulus SIM kan juga dites dulu naik motor bisa apa enggak. Nggak mungkin kan mentang-mentang Bapak umur 18 tahun, datang ke sana, mentang-mentang bayar uang 280.000 atau berapapun itu, udah saya mau punya SIM. Memang foto doang, ya itu kan kita nggak bicara, itu dianggap aja di hal yang lain ya Pak, nggak terjadi di negeri kita lah misalnya gitu. Tapi harusnya kan ujian dulu kan Pak, yang motor ujian motor, yang mobil ujian mobil dulu gitu dan sebagainya gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak. Nah, tidak salah ketika lembaga kepolisian pun juga mensyaratkan itu harus ikut pelatihan dulu. Nah, tidak salah seperti itu sih Pak. Jadi harusnya orang-orang yang di jalanan itu sudah ngerti dulu. Itu harusnya gitu Pak. Sebelum dia bisa dianggap kompeten itu dengan kartu tadi tuh Pak, kartu SIM-nya itu loh. Kira-kira seperti itu sih Pak. Jadi bentuknya adalah pengakuan atas kompetensi. Betul Pak. Itu Betul, yang kemudian melalui proses yang formalnya adalah ujian tadi, one on one, tidak bisa. Jadi nggak bisa dengan cara klasikal sekian ratus orang penjelasan terus kemudian ngerjain soal diperiksa, nggak bisa begitu lagi kan? Nggak bisa kayak gitu Pak. Kalau pada masanya dulu mungkin pernah ada, kayaknya itu sudah mungkin dijalankan lagi. Ya idealnya kalau masih ada seperti itu, berarti itu boleh dikatakan tanda petik tidak sesuai atau mungkin malah melanggar ya Pak. Mungkin dianggap melanggar Pak. Nah sekarang kan bicara asesor, berapa asesornya? Kita 20 Pak, ada 20. Dan terus kita gali terus Pak untuk terus bertambah. Dan ini akan jadi masalah isu berikutnya ketika kalaupun nanti diatur, ini kan untuk mendapatkan asesor yang katakanlah independen ini juga sulit ya Pak. Ini agak sulit jadinya, kita lagi dilematis. Kita bahkan tidak mungkin, kalau asesor itu kan tidak boleh terdaftar di 2 LSP ya Pak. Tidak boleh. Jadi tanda petik ini kan juga ibaratnya scarcity of talent ini jadi susah kan. Jadi mau nggak mau kan, di sana mohon maaf ya Pak, ini manusiawi lah mungkin di sana dijanjikan sekian honornya segini atau ada fasilitas segala macam, di sini enggak, repot juga gitu Pak. Walaupun sebenarnya boleh pinjam-meminjam antara LSP. Boleh Pak, kita kurang nih, kita lagi mau akses, pinjam dong dari LSP yang lain misalnya, boleh saja sepanjang yang bersangkutan memang bisa untuk melakukan uji kompetensi di bidang yang akan diujikan gitu loh Pak. Tapi status dia adalah LSP sana, cuma kita pinjem. Kalau di perguruan tinggi dia home base-nya di mana, boleh dia jadi dosen di mana, dosen terbang lah cuma dulu ya, dosen terbang ya. Gitu, itu, nah, Pak Erwin, di roadmap perasuransian ini kan yang 2023-2027 kan ada pengembangan SDM. Ya, betul Pak. Ya. Kemudian ada beberapa level, tadi Bapak menyebutkan ada 53 ya, 59 jenis 59 Pak. 59 jenis profesi. Nah, ke depan ini kan LSP Perasuransi Syariah ini mungkin dengan rencana yang sudah disusun, ini dalam waktu dekat, taruhlah sampai 2 tahun ke depan, ini akan fokus di sertifikasi yang apa saja? Kalau di keuangan syariah ada beberapa ya Pak, masing-masing punya jalan sendiri. Tapi kalau di asuransi syariah saat ini kita akan fokus di 3 Pak. Saat ini kita di bisnis plan kita itu ada 3. Yang pertama adalah kita bicara keagenan nantinya ya Pak, di mana kami juga tetap harus memastikan bahwa tenaga-tenaga pemasar yang akan kami daftarkan ke OJK di asosiasi maksudnya itu adalah benar-benar certified, artinya kompeten gitu Pak. Yang kedua tentu tenaga ahli Pak. Tenaga ahli itu memang ada keharusan ya Pak, bahwa tenaga ahli di asuransi syariah itu ya memang idealnya tentu namanya tenaga ahli harusnya dia kompeten di syariah ya Pak, di syariah gitu Pak. Artinya di tempat lain kan bisa saja ahli tapi belum tentu ahli di syariah gitu Pak. Dokter juga bisa jadi ahli Pak, bisa jadi, tapi mungkin dokter bedah tapi bukan objin. Beda-beda ya Pak, spesialisnya berbeda-beda gitu Pak. Yang ketiga tentu adalah manajemen risiko. Manajemen risiko ini juga karena nanti akan ada kewajiban juga sama ya Pak, di mana disebut sebagai key person, mulai dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi, dan satu level di bawah direksi, itu kan juga harus disertifikasi manajemen risiko, dan ini kami akan masuk ke sana Pak. Tentu ini semua dalam kaidah-kaidah kesyariahan ya Pak. Nanti kami belum bicarakan apakah boleh tukar-tukaran nih industri Pak. Apakah misalkan, ya kita sebut ya misalnya, walaupun di POJK sudah diatur bahwa sertifikasi manajemen risiko, sertifikasi ini harusnya dari LSP yang ada di bidang perasuransian ya Pak. Tapi kami belum ada lebih lanjut apakah nanti misalkan sudah disertifikasi dari LSP, misalkan ya Pak, saya nggak tahu apakah AJ dan AUI akan masuk ke sana, kami nggak tahu, kami belum tahu, atau mungkin dari saudara-saudara yang lain misalnya, boleh kami apakah boleh masuk otomatis atau tetap harus ditanda petik di kami, tetap harus di ibaratnya ya di penyetaraan dulu, matrikulasi apapun namanya ya Pak, itu belum sampai ke sana sih Pak. Sampai sana. Nah, sebenarnya ada tambahan lagi.
kalau nanti amanat dari OJK bertambah, seperti contoh misalnya perlindungan dan edukasi, perlindungan konsumen, PPK itu juga akan ada KKN juga akan ada. Nah, itu mungkin juga akan jadi tambahan di kerjaan kami. Tapi saat ini kami fokus di 3 itu dulu, Pak. 3 dulu. Itu, Pak. Bahkan sampai 2 tahun ke depan masih fokus di 3 itu dulu ya? Sampai dengan 2026 kita masih akan fokus seperti itu, Pak. Karena 2026 kita punya tantangan yang baru lagi, yaitu adalah masalah permodalan ya, Pak. Ya, permodalan dan spin-off. Jadi kelihatannya kami akan fokus untuk itu dulu, untuk penyediaan tenaga-tenaga utama. Nah, kami juga punya titip message juga nih, Pak, kepada para otoritas regulator, karena sebenarnya POJK sebelumnya pun sudah mengatur 67 dan 69 bahwa misalnya contoh tenaga ahli. Tenaga ahli itu disebutkan bahwa memiliki sertifikasi tertinggi di industri. Ya sejenis ya, Pak, harusnya sejenis ya. Kalau di syariah tentunya harapannya syariah. Kami sangat berharap kepada pengawas regulator dalam hal ini ya mengacu kepada hal tersebut. Jadi bukannya membanding-bandingkan ke lembaga lain, ya katakanlah kita sebut konvensional ya, Pak. Ya, kalau memang dulu di undang-undang dulu itu kan disebutkan satu lembaga ya, Pak. Ya, di satu lembaga ada disebutkan lembaganya. Tapi kan di di Undang-Undang 40 kemudian di PPS sudah tidak ada lagi lembaga karena memang sesuai dengan bidangnya, Pak. Nah, di asuransi syariah, industri asuransi syariah ini sendiri kita punya ekosistem yang cukup ya, Pak. Kita punya asosiasi profesi, kita juga punya ibaratnya gelar profesi syariah, dan kita punya LSP, punya asosiasi yang menaungi ini semua. Itu sebenarnya sudah cukup ya, Pak, artinya dengan mengandalkan itu saja gitu. Jadi jangan kemana-mana gitu, cukuplah ini. Nah, kami berharap juga dalam hal ini regulator juga bisa mengacu ke tersebut, sehingga kalaupun memang ada temuan-temuan ya dikembalikan bahwa harusnya satu perusahaan, utamanya full fledged ya, Pak. Full fledged itu harusnya dia Iya yang syariah gitu. Ya ini saat ini malah ya temuan atau katakanlah ada masukan dari anggota kepada asosiasi ASI ya, Pak, itu bahwa ada ketika ditemukan ini kok belum punya gelar ini. Padahal itu konvensional gitu loh, Pak. Nah, ini jadi padahal mereka punya yang syariah, tapi tanda petik tidak atau belum dianggap. Nah, ini tugas berat nih, Pak. Ya, kami punya di balik di LSP dari asosiasi profesi maupun asosiasi industri, ini kayaknya harus bersama-sama kita duduk bareng, kita baca aja hitam putihnya seperti apa sih, Pak. Nah, kalau itu tidak berjalan, wah nanti percuma, sia-sia. Artinya KKN udah dibikin, POJK-nya sudah ada, artinya nggak jalan juga gitu loh, Pak. Karena law enforcement-nya belum sempurna. Iya, Pak, itu dia. Nah, kalau itu tidak jalan, ya percuma nanti. Bisa jadi nanti yang masuk ke industri syariah pun ya semua. Saya punya kompetensi di konvensional. Lalu dengan serta-merta saya diamini bisa masuk. Wah, ini kan bahaya, Pak. Ya, padahal istilahnya pengetahuan keahlian dia syariahnya nol misalnya. Itu yang kita hati-hati, Pak. Kita hati-hati. Tentu betul ya, Pak, ketika tanda petik ya, Pak, ketika ada uji sertifikasi ataupun gelar profesi syariah, tentu akan tanda petik akan lebih rumit karena tentu konvensionalnya atau teknik umumnya belajar, di atasnya ada kesyariaan. Jadi memang akan ada tambahan ya, Pak, akan ada tambahan gitu. Ya mohon maaf ya, mungkin bagi yang muslim juga sama. Setiap orang punya kewajiban. Yang kalau misalnya bukan muslim mungkin tidak ada kewajiban 5 kali sehari ya, Pak. Jadi tapi sebagai muslim ada tambahan. Atau kok muslim berat banget sih, mesti pergi haji, mesti puasa. Nah, tapi itulah ketika sudah masuk ke industri katakanlah kalau Islam itu berarti masuk ya ibaratnya kafah ya, Pak. Ketika dia masuk ke Islam, ya mau nggak mau tanda petik ya, Pak. Sholat harus puasa ya, kalau zakat dan segala macam, jadi nggak bisa escape gitu kan. Ini kan bukan catering, Mbak, atau bukan prasmanan ini pilih dan pilih nggak gitu. Nah, di kami juga berharap ekosistemnya sudah ada, kita kuatkan saja gitu loh, Pak. Dan kami tentu sangat berharap regulasi dan regulator juga itu tadi law enforcement-nya itu berjalan dengan baik, Pak, sehingga apapun yang kami kejar ini di industri juga, nanti industri malah pikir ngapain saya capek-capek, ternyata nggak diakui juga. Nah, repot juga itu, Kak. Itu kembali repot jadinya, Pak, semua, Pak. Itu dia, Pak. Nah, Pak, sekarang kita beranjak ke yang akan datang. Tadi Bapak sempat spill sedikit di depan bahwa dalam aturan yang akan dikeluarkan OJK, LSP perusahaan syariah ini udah komplit dalam pengertian bentuknya sudah PT, kemudian sahamnya udah sesuai dengan aturan itu. Nah, apa saja sih, Pak, yang mungkin sama atau berubah dari RPOJK yang sedang digodok persiapan untuk POJK ini tentang LSP perusahaan? Baik, beberapa waktu yang lalu itu kan memang ada rapat dengar pendapat ya, Pak, terkait dengan RPOJK penata laksanaan LSP.
Tentu dari kami sendiri juga ada concern, saudara-saudara kami juga ada concern, bahkan industri di luar asuransi pun juga ada concern. Tetapi beberapa dari yang disampaikan mereka pun juga sejalan dengan apa yang kami sampaikan. Tentu ini nomor satu mungkin yang menjadi concern bersama itu adalah kaitannya tentang iuran. Ada iuran. Selain biaya pendaftaran juga ada iuran. Kami tanda petik cukup beruntung karena kami sudah terdaftar sehingga tidak dikenakan lagi biaya pendaftaran awal. Tapi dari sisi iuran itu di draftnya dan yang ditayangkan agak berubah, yaitu menjadi pendapatan. Kami agak mohon maaf ya Pak, agak malu nih jadi bongkar dapur sendiri gitu kan, karena kami masih defisit Pak, masih minus gitu loh. Masih minus dari biaya operasional itu masih minus. Dari karena ini kita nggak usah bicara aturan yang ada yang akan diatur. Di kami saat ini ada karena kami ada 2 lembaga, tentu 2 komisaris. Direksi masih 1 ya Pak. Lalu ada staff, ada manajer sertifikasi, manajer segala macam. Itu kan harus ya Pak, harus ada. Operasional cost-nya ya, dan ada staff lagi harus ada. Artinya ini kan semua, dan ini adalah orang-orang yang tidak boleh bekerja di industri. Tidak boleh bekerja di industri. Artinya kan ini tetap ya Pak, nggak mungkin, mohon maaf ini kan kita bukan bicara marbot masjid ya Pak, artinya tetap secara, apalagi kami tentu secara keseharian tentu ketika dia berkeringnya tentu harus ada upah yang diberikan. Nah, dari sisi saat ini bukannya membongkar aib kami sendiri, tapi saat ini masih defisit ya. Dan kami meyakini juga ada beberapa LSP lain juga masih seperti itu. Kalau nanti ke depan ditambah lagi iuran, ini kan belum sampai ke sana gitu loh Pak. Ibaratnya untuk pajak aja kita masih bisa escape ya Pak, gitu kan, karena kita belum ada laba lah, belum ada dividen yang bisa kita bagikan kepada pemegang saham. Ini juga menjadi catatan gitu, supaya kalau memang seperti itu ya gunakan TIR aja bagi mungkin LSP yang nantinya itu nanti sudah tanda petik ya makmur, ya silakan saja. Tentu itu tadi inilah kembali lah. Karena kalau dari pendapatan pun juga menjadi isu, karena pendapatan itu kan sebagai sebuah LSP, pendapatan utama tentu adalah di sertifikasi. Tetapi bukan tidak mungkin LSP itu juga pendapatan lain Pak. Yang paling simpel mungkin pendapatan investasi. Ketika digabung aja, ya misalkan katakanlah gabut ya Pak, katakanlah ada modal besar, didiamkan saja di LSP, lalu cuma ya mungkin didepositokan atau segala macam. Nah, tiap bulan ada hasilnya atau setiap tahun ada hasilnya, itu kan jadi masuk pendapatan kan. Iya. Nah, kalau itu dihitung juga sebagai iuran, wah ini pada ibaratnya nggak ada urusannya dengan ini gitu kan. Jadi agak berbeda lah. Jadi itu concern yang pertama. Concern yang kedua ada tadi tentang kepengurusan di LSP tadi Pak. Ada larangan di draft ya Pak, di draft itu larangan tidak boleh menjabat sebagai dewan komisaris, direksi, kemudian dewan pengawas syariah, kemudian juga ada tidak boleh sebagai staf dan seterusnya. Di perusahaan asuransi. Lembaga jasa keuangan di bawah OJK, di bawah OJK. Artinya kalaupun nanti misalkan semua di bawah pengawasan OJK termasuk lembaga mikro, artinya tidak boleh sama sekali Pak. Nah, kita tidak bisa pungkiri tadi dari awal saya sampaikan atau kita bisa pahami bersama scarcity of talent, sangat terbatas talent yang mungkin bersedia untuk terjun full time di masa produktifnya, di masa produktif ya Pak. Mungkin kalau jadi pensiunan segala macam mungkin lain cerita itu udah. Tapi di sisi lain akan ada pembatasan tentang usia maupun masa kerja. Nah, ini kan jadi masalah berikutnya lagi. Ya akibatnya mungkin industri hanya mencari orang-orang pensiunan saja. Siapa yang udah pensiun, ya udahlah masuk ke LSP gitu. Artinya kan ini jadi kontraproduktif. Harapannya itu ada orang-orang yang bisa memberikan uji kompetensi yang baik, ya, artinya terkini ya Pak, bisa update. Tapi sementara ini adalah pensiunan. Nah, ini sempat ditanyakan oleh satu LSP, perwakilan LSP kemarin, bagaimana mungkin seseorang bisa menguji jabatan tertentu sementara dia tidak boleh menjabat sebagai pejabat tersebut. Izin ya Pak, saya sebut mungkin Dewan Pengawas Syariah. Yang bisa menguji Dewan Syariah, kesariaan adalah DPS. Kalau yang bukan menguji itu bukan DPS, dia nggak tahu apa sih. Itu dia. Kompetensi seorang DPS seperti apa tidak tahu. Ini jadi pertanyaan. Nah, kami juga sama mungkin syariah ya Pak. Siapa yang bisa menguji syariah? Berarti orang-orang yang ada di industri syariah. Kalau dia tidak ada di industri syariah lalu dia menguji syariah, ya mohon maaf gitu Pak. Nanti mungkin orang akan bilang, ngapain sih? Ya mohon maaf ya, mungkin ketidaktahuan. Mungkin kita dengar cerita kemarin di Papua, saudara kita ada yang baru mu'alaf, dia untuk berkurban dia bawa babi. Nah, itu kan karena ketidaktahuan. Artinya, tapi dia niatnya baik, tidak ada salah. Kami khawatir seperti itu Pak, niat baik, bantu, tapi ternyata ya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah itu belum sampai gitu. Jadi akibatnya
ya tidak sesuai dengan harapan untuk industri gitu loh Ini Pak. contohnya, saya bertahun-tahun jadi wartawan. Kemudian saya mau menguji underwriting, ya saya nggak pernah praktik jadi underwriter, nggak punya ilmunya, kan nggak mungkin juga gitu. Iya Pak, iya Pak. Kira-kira gitulah. Tapi ini concern-concern yang tadi kami sampaikan. Pertama tadi iuran, nih, kedua tentang rangkap jabatan. Okay. Kemudian juga tentang kepengurusan juga. Kalau ini adalah karena bentuknya adalah perseroan terbatas, maka kami juga mengharapkan untuk diserahkan kembali ke mekanisme yang ada di Undang-Undang PT. Karena tidak mungkin sebagai pemegang saham tidak boleh hadir di anak atau entitas anak, Pak. Ya, itu yang kami ini pertimbangannya gitu. Dan pengaturan tentang masa jabatan, tentang boleh dipilih lagi semacam dikembalikan ke Undang-Undang PT dan anggaran dasar di perusahaan gitu loh, Pak. Itu karena kan pendirian ini kan dasarnya ada di BNSP, Pak. Betul. Gitu. Kecuali kalau memang sedemikian diaturnya, ya sudah diambil alih sekalian. Sekalian diambil ibaratnya dibungkus sekalian jadi usaha penunjang gitu loh, Pak. Karena tadi kan ada iuran, ada pengawasan. Jadi biar sekalian. Karena saat ini LSP ini kan juga ada surveillance dari BNSP, ada pengawasan. Kita mesti lapor aktivitas kita. Nah, kalau nanti jadi ibaratnya dual report, ini kan jadi semacam matahari kembar ya Pak. Kita mesti lapor ke sini. Ini kan jadi, lalu kalau kenapa-napa siapa yang ngawasin atau siapa yang bisa berkuasa untuk ibaratnya ambil keputusan gitu Pak. Ini ketimbang seperti itu ya mungkin ya Pak. Kalau memang itu sekalian aja jangan tanggung-tanggung gitu kan. Jadi artinya biar benar-benar berada di usaha penunjang atau mungkin langsung bagian industri perasuransian sekalian gitu loh Pak. Biar OJK benar-benar full ngawasin sepenuhnya karena memang itu jasa penunjang misalnya. Betul. Gitu. Kalau memang ada yang tadi iuran tadi ya Pak. Ya mohon maaf ya mungkin kalau di pialang aja dia laba Pak. Iurannya dia laba. Jadi kan hanya iuran 100.000, 200.000 per tahun. Nah ini kalau hitung-hitungan tadi ya Pak. Kalau contoh misalnya di industri perasuransian dengan roadmap yang tadi Bapak sampaikan, itu kan kewajiban, tanda petik ya Pak, kewajiban itu minimal 6.000 sertifikasi. Per tahun? Per tahun. 6.000, kalau tadi kita asumsikan 1 juta aja dapatin 6 miliar. 6 miliar kali 1,2% sudah puluhan juta ya Pak, udah 72 juta. Jadi artinya iuran ini akan lebih besar daripada iuran yang mereka bayarkan kepada mohon maaf saya sebut lagi Labs OJK atau mungkin kalau misalnya di pialang mungkin ya kepada OJK sih Pak seperti itu. Ini bukan berarti tidak baik dalam iuran tersebut karena ini kan juga kan pengawasan sama ya Pak, karena BNSP juga mengawasi kita, tapi tidak ada iuran kepada BNSP. OJK kalaupun mengawasin kami boleh saja gitu, tapi artinya ini kan secara induknya asosiasi kan juga sudah bukan asosiasi tapi di industri ini kan sudah mengiur, perusahaan sudah mengiur Pak. Kan orang-orang yang akan kita uji ini kan ada di industri Pak. Tidak mungkin kan orang ikut uji kompetensi tapi dia ibaratnya Ronin Pak. Ronin, mantan ninja ya Pak, ninja gitu. Ninja itu kan ada ininya. Nah, kalau Ronin ini kan berkeliaran, tidak punya bos, tidak punya majikan. Nah, ini kan nggak mungkin gitu. Ngapain dia ikut uji sertifikasi kalau dia nggak ada cantolan nih ke perusahaan manapun? Kan tidak ada kewajiban Pak. Saya mau ambil manajemen risiko, buat apa? Ya buat saya aja. Nggak seperti itu sih Pak. Misalnya seperti saya gitu ya. Pak, saya mau punya sertifikasi underwriting. Buat apa? Kan kamu nggak kerja. Bahkan di kami misalnya ya Pak Edi misalkan Bapak mendaftar untuk menjadi agen asuransi syariah. Di kami nggak bisa. Kami nggak kenal namanya Pak Edi. Kami kenal siapa nama perusahaan anggota kami bukan. Bapak nggak ada cantolannya ke perusahaan. Ya nggak bisa kita uji Pak. Ya silakan. Terima kasih gitu Pak. Nah, ada lagi concernnya selain 2 tadi? 3 ya tadi Pak. Ada 3 tadi ya Pak. Ada beberapa hal lain lagi yang mungkin juga lebih ke ini mungkin agak berbeda karena di Undang-Undang PPSK itu disebutkan khusus bahwa asosiasi profesi, tapi itu lebih ke perbankan sepertinya ya Pak. Tapi di asuransi mungkin tidak terlalu ke sana karena di asuransi tadi udah ada penjelasan tentang asosiasi pelaku dan asosiasi profesi ya Pak. Nah, kalau dari catatan kami concernnya lebih ke situ sih Pak, lebih ke situ dan ada titipan dari anggota itu tadi. Apakah ini akan berjalan efektif? Law enforcement-nya tadi Pak. Itu kami sampaikan juga secara tertulis ya Pak. Seperti itu, Pak. Oke, di luar masalah concern tadi, apakah ada harapan atau optimisme bahwa nanti kondisinya akan semakin bagus setelah keluarnya POJK ini? Mungkin sudah melihat itu. Baik, dari satu sisi sebenarnya terlepas dari posisi saya di LSP ya Pak, kami melihat bahwa yang namanya uji kompetensi itu baik sekali untuk diadakan. Tadi Bapak mengambil contoh, Bapak sebagai wartawan, bagaimana seseorang itu, kalau kita lihat dari
praktek-praktek yang fisik ya Pak, yang paling real, misalnya contoh tukang las. Atau yang mungkin paling simpel mungkin di perhotelan Pak. Ketika orang untuk untuk memasang spray aja diuji Pak. Betul. Diuji. Itu kan paling sederhananya gitu kan. Jadi walaupun Bapak direktur, Bapak manajer hotel pun kalau nggak bisa itu, Bapak nggak kompeten. Jadi nggak peduli Pak. Jadi artinya itu profesi, lebih ke profesi. Jadi kalau dia benar-benar dia memang tukang pasang spray, ya benar-benar spesialis di situ kan. Nah, di kita juga marah gitu. Jadi harapan kita adalah orang-orang yang masuk ke industri kita itu adalah orang-orang yang kompeten Pak. Kompeten. Kami tidak menutup diri terhadap industri lain, tapi kami berharap ada orang-orang yang kompeten. Tadi ada portofolio dan sebagainya. Kami juga tidak mau orang serta-merta mentang-mentang di pemegang saham langsung plek masuk ke sini tanpa pengetahuan apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Ya, kami termasuk yang tidak setuju untuk itu terjadi. Makanya kan ada cara lain ya Pak. Oke, kalau memang orang tersebut kompeten, kan dia bisa ikut pelatihan dulu. Ya, di pelatihan LPK tadi digodok kawacan dari muka. Nah, lulus barulah silakan ke sini gitu. Kalau nggak lulus sebelum dia ke OJK, ya berarti nggak bakal lulus gitu loh Pak. Nah, kan gitu Pak. Jadi satu sisi harapan kami adalah bahwa memang kompetensi ini nanti bisa diterapkan dan utamanya tentunya law enforcement ya Pak, law enforcement seperti itu sih. Kalau dari sisi menjadi burden buat industri, itu juga kami lihat ada potensi bukan merugikan ya Pak, tapi menjadi biaya tambahan. Karena tadi ketika dia harus berkompeten, suka tidak suka mau tidak mau ada cost yang harus dikeluarkan. Utamanya agen ya Pak, agen. Ketika dia mau dianggap berhasil untuk bisa jualan, dia punya lisensi, punya sertifikasi, berarti ada biaya-biaya yang bisa dikeluarkan. Dia tenaga ahli atau perusahaan yang mau spin-off, itu kan juga sama, harus menyediakan dulu kan Pak. Semua key personnya berarti harus diuji sertifikasi dulu, seperti itu Pak. Oke, Pak Erwin, penjelasan tentang perlunya kompetensi di industri ini tadi mengakhiri bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Erwin. Sama-sama Pak Edi. Sahabat TV Asuransi, itulah bincang-bincang saya dengan Pak Erwin Nukman. Jadi persoalan pengembangan SDM perasuransian bukan sesuatu yang sederhana. Perlu kerja sama semua pihak, dan yang penting adalah bahwa semua ada aturannya, termasuk tadi ada SKKNI, ada KKNI yang dijalankan oleh LSP dengan baik. Dan tadi pesan Pak Erwin yang sangat penting adalah law enforcement-nya, karena ketika semuanya sudah diatur, dijalankan, tapi law enforcement atas aturan itu tidak berjalan dengan baik, menjadi dalam tanda petik sia-sia gitu ya Pak Erwin. Oke, Pak Erwin, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi, dan sahabat TV Asuransi, mudah-mudahan masih ketemu lagi dengan Pak Erwin dalam bincang-bincang podcast TV Asuransi dengan tema-tema yang lain yang tak kalah menariknya. Dan terima kasih, sampai di sini perjumpaan kita pada podcast kali ini. Sampai jumpa lagi. Salam.